Pas gue samperin, gue tegur kan, "Bu, ibu siapa?" Terus dia lagi nyisir, dia diem, dia taruh sisirnya, terus dia langsung nengok ke gue. Itu bang, mukanya setengah hancur. Terus dia teriak, "Kamu siapa?" Dia teriak. Kayak berusaha mau nyekek gue. Malamnya pas si Rian mandi, gue kan ke arah ke dapur ya. Kamar Rian kan sebelah kanan. Gue ngeliat di kamar Rian itu ada kaki lagi rebahan. Tapi kakinya itu keriput, kukunya itu panjang banget bang, segini. Dia lagi sholat isya. Begitu pas dia rukuk, dia ngeliat ada sosok wanita, ibu-ibu, muka setengah hancur, jongkok ngeliatin dia begini. Aduh. Pas at-tahiyat terakhir, dia nengok kanan kiri, pas di kiri, itu dia ngeliat mukanya, adep-adepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel Lonceng Misteri bersama gue Rizko. Seperti biasa kita udah kedatangan satu narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya ke kita semua. Jadi narasumber kita kali ini akan bercerita tentang pengalamannya di kontrakan. Nah jadi langsung kita sapa aja nih, ada Bang Alfian. Halo Bang. Halo bang. Gimana kabarnya Bang? Ya, alhamdulillah baik bang. Alhamdulillah. Oke, jadi kali ini mau cerita tentang apa nih Bang di Lonceng Misteri? Iya, gue hari ini mau cerita tentang pengalaman gue waktu gue ngontrak dulu sama temen gue lah di daerah Bekasi Selatan. Di kontrakan ini ada kejadian apa nih Bang? Di kontrakan itu gue, ya menurut gue sih lumayan horor ya, karena gue sering banget bertemu gitu dengan sosok yang menyerupai temen gue. Itu tuh berkali-kali, bahkan gue juga sering dengar kayak suara tangisan anak bayi dari dalam kontrakan gue gitu. Padahal ya gue di sini cuma tinggal berdua doang. Berdua doang? Iya. Oke. Jadi itu tadi ringkasan cerita dari Bang Alfian. Sebelum masuk ke cerita, gue mau ngingetin ke kalian, jika kalian tertarik dengan konten-konten yang ada di channel Lonceng Misteri, kalian bisa support kita dengan cara subscribe, like, dan share. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber seperti Bang Alfian di sini, caranya gampang banget. Kalian tinggal mampir ke IG Lonceng Misteri, klik link bio yang ada di IG Lonceng Misteri. Di situ gampang banget, nanti tinggal DM ke kita aja. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita simak ceritanya. Jadi kejadian dari cerita ini tuh terjadi pada kisaran tahun 2015 lah ya, pertengahan 2015. Jadi kejadian ini gue alamin waktu itu di sebuah kontrakan di daerah Bekasi Selatan. Jadi awal sebelum gue kontrak ini, gue dulu sempat ngekos di daerah situ juga. Tapi karena ada beberapa kejadian, ya akhirnya memutuskan kita untuk pindah nih dari kosan itu. Nah, waktu ngekos itu gue berdua sama teman gue. Ya kita sebutnya namanya Rian. Nah, gue sama si Rian ini pas udah pindah dari situ akhirnya memutuskan untuk nyari kontrakan baru nih bang, gitu kan, karena ya kita ada pekerjaan lah di daerah Bekasi Selatan itu. Kantor Rian kerja di situ dan gue juga ada kerjaan juga di situ kan. Sedangkan rumah gue tuh di Cilengsi. Rumah Rian ini dia ada di Bekasi Utara, di daerah Kebalen situlah. Oh, kalau orang bilang tempat jin buang anak ya. Jauh ya. Ya. Nah akhirnya kita putuskan lah nyari kontrakan, tuh nggak nemu-nemu lah, nggak dapat yang cocok-cocok gitu kan. Akhirnya ada momen dimana tiba-tiba omnya si Rian ini nawarin ke dia buat nempatin rumahnya dia. Jadi rumahnya dia itu dikontrakin. Nah yang kontraknya dulu itu udah pindah, udah keluar dari rumah itu. Nah kebetulan karena omnya tahu gitu kan si Rian ini lagi nyari kontrakan, ya disuruhlah kita tinggal di situ, nggak usah bayar, cuman bayar listrik sama air aja. Karena kontrakan itu seingatku dia udah pakai air pump deh. Oke. Akhirnya ya udah, kan lumayan kan buat kita gitu kan. Ngirit ya. Ngirit lah, biar ngirit. Akhirnya ya udah kita pilih, ya udah kita setuju. Kita datang lah nih ke kontrakannya. Pas kita lihat-lihat ternyata kontrakan itu masih full barang-barangnya. Gitu. Jadi
orangnya ini pindah, ditinggalin barang-barang yang nggak dibawa, gitu kan? Ya itu kan udah suatu hal yang aneh ya buat kita. Cuman ya karena kita butuh gitu kan, dan menurut kita juga ini nggak mahal, jadi ya udahlah kita terima aja gitu kan. Berharapnya nggak ada apa-apa awalnya. Terus omnya sempat wanti-wanti sama kita, kayak ngasih bukan peringatan ya, pokoknya kayak ngasih tahu informasi lah bahwa jadi kok di kontrakan ini, gue gambarin dulu kontrakannya. Dia itu kontrakan ini udah punya teras, karena kan di satu rumah ya. Dia ada terasnya itu ada pagar, tapi pagar itu tinggi bang. Lebih tinggi dari gue lah, sekitar 2 meter lah. Gitu. Karena gue kalau kayak mau ngelewatin pagar itu aja, kalau misalnya pagar kekunci, itu gue harus manjat gitu misalnya. Nah, di teras itu terus ada pintu utamanya, itu pintu masuk. Nah, masuk dari pintu itu tuh langsung ruang tamu. Itu langsung ruang tamu sama ruang TV lah. Jadi nonton di situ. Nah, di seberangnya itu kamar utama. Kamar utamanya jadi dia ada jendela itu ngadep ke teras. Samping kamar ini itu kamar mandi utama. Nah, seberangnya itu kamar kedua. Bagian belakang itu dapur. Nah, di dapur ini ada satu pintu kecil lagi yang kalau kita buka itu adalah gudang. Di samping gudang itu ada kamar mandi. Tapi kamar mandi kecil, kayak cuma untuk orang buang air besar atau buang air kecil lah, gitu. Nah, si pamannya ini wanti-wanti untuk jangan dipakai lah kamar mandi di belakang itu, udah biarin aja. Toh kalian cuma berdua, pakai kamar mandi depan aja kan gitu. Ya udahlah, gue pikir ya juga, karena gue juga males juga kan kalau harus bersihin semuanya, karena itu pas kita masuk tuh udah berdebu banget bang kontrakan itu. Akhirnya kita minta tolong lah nih sama teman-teman kita kan. 3 orang udah selesai bersih-bersih, kita putuskan lah hari itu untuk tinggal langsung di situ. Hari pertama kita tinggal situ nggak ada masalah apa-apa, seperti biasa aja, bangun pagi, aktivitas. Gua ke tempat gua kerja, waktu itu gua kerja tuh di warnet, tapi gua bukan OP atau apa, gua joki game. Gitu, gua ngejoki lah di warnet itu. Nah, terus temen gue ini, si Rian ini, dia kerja di kafe di daerah Bekasi Selatan situ. Dia berangkat itu jam 12 siang. Pokoknya dia setiap jam 12 siang pasti udah berangkat kerja gitu. Jam 11 atau jam 12. Kalau gue tuh ya terserah, bisa sore, bisa siang, bisa pagi, semut gue aja ya. Nah, akhirnya singkat cerita, masuklah nih malam hari setelah gue di warnet kan. Pagi-pagi itu gue langsung ke warnet. Malamnya si Rian ini datang ke warnetnya, nyamperin gua itu. Nah, kalau pulang kerja itu paling telat itu jam 10 dia udah pulang. Nah, jadi sekitar jam 10-an itu dia datang ke warnet, nemuin gua, terus ya udah kita main bareng, habis itu pulang kan. Nah, selesai pulang itu sekitar jam 1-an. Kita masuk nih ke area kontrakan. Jadi area kontrakan ini juga samping kontrakan itu tanah kosong. Tanah kosong yang nggak terlalu besar gitu, cuman kosong lah, nggak ada pohon, nggak ada apa-apanya. Cuma tanah aja gitu. Cuma tanah aja. Tanah kosong gitu. Seberang itu kebun. Nah, pas kita nyampe kontrakan ini mau buka pagar, ya kita berdua tuh ya gimana sih, iseng lah jam 1 pagi gitu kan, ngerasa dari kebun ini banyak yang ngeliatin. Gitu, cuman ya udahlah, itu udah biasa kan namanya kebun gitu kan. Kita buka pagar, buru-buru udah kita masuk. Kita kunci pagarnya, kita kunci motor, kita masuk dalam nih. Udah dalam kontrakan, ya seperti biasa gitu. Kita mandi, bersih-bersih. Namanya anak muda jam segitu masih belum ngantuk lah. Ngobrol-ngobrol dulu nih gue sama dia nih bang di depan. Di sofa kayak gini terus sambil nonton kan. Lagi ngobrol, tiba-tiba sekitar jam 2-an gue denger suara motor ya. Gitu. Ada suara motor. Suara ini kayak motor knalpot racing. Nah motor gue itu knalpot racing. Jadi gue denger suara motor gue nyala sendiri. Awalnya gue pikir itu orang berhenti di depan rumah gue. Jadi pertama tuh gue denger kayak suara motor tuh yang knalpot racing tuh yang dipanasin dong, itu yang dub gitu kan. Gue pikir ada si Rian ini nanya ke gue, itu ada siapa di depan? Kok ada orang berhenti di depan kontrakan gitu kan, depan rumah kita. Ya coba bentar gue cek. Gue cek lah tuh dari jendela kan, samping pintu itu ada jendela juga kan, jendela bisa ngeliat langsung ke teras kan. Pas gue cek, nggak ada siapa-siapa, kosong. Harusnya kan kalau dari malam-malam gitu ada lampu motor ya kan, kelihatan lah ada sorot lampu motor gitu. Ini nggak ada, kosong. Dan di situ gue baru ngeh, suaranya itu dari teras bang, dari sebelah kanan gue dari teras dan dari motor gue. Itu motor lo nyala sendiri? Motor gue nyala sendiri.
Padahal kunci di dalam ya. Padahal kunci sama gue. Dan gue save lock, ada save locknya. Itu ketutup lubang kuncinya jadi kan. Gue pikir dong itu motor gimana cara nyalanya kan. Terus si Rian bilang, ini suara motor lu ya? Gitu kan. Gue bilang, iya, bentar ya coba gue matiin. Lah motor lu kenapa? Nggak tahu deh, nggak ngerti gue gitu kan. Gue keluar kontrakan, bener motor gue nyala. Posisi nyala. Save lock-nya tetap ketutup. Tetap ketutup. Kunci stang, save lock ketutup. Gue buka save lock-nya, gue masukin kunci motor gue posisiin lagi ke nyala kan. Baru gue offin, mati dia baru. Nah udahlah, gue pikir mungkin ada error sama motor gue di hari pertama itu. Walaupun secara logika nggak mungkin ya, serusak-rusaknya motor nggak mungkin dia malah nyala sendiri. Yang ada mati nyala. Gitu, nggak mau nyala kan. Yaudah gue tutup, gue kunci lagi motor gue masuk. Akhirnya gue putusin, udahlah kita tidur aja yuk, udah jam segini tuh. Udah sekitar jam 2 lewat lah. Ya udah akhirnya kita tidur. Nah di tidur itu bang, di malam itu pas gue udah tidur, udah mulai lelap lah, terus gue mimpi. Di dalam mimpi gue itu gue ketemu, jadi kamar gue ini ke kasurnya itu ada kasur jati, terus pakai kasur itu dari yang kapuk gitu, kapuk yang jadul gitu, kasur kapuk. Kasur jadul ya. Di depan kasur gue itu ada lemari dari jati juga, ada lemari baju. Sampingnya ada meja rias. Meja rias kecil terus ada kacanya. Waduh. Lalu yang ada bangkunya juga. Gue tidur ngadepnya ke sana dong. Ada meja rias itu. Ada meja rias itu. Di mimpi itu gue ngeliat ada ibu-ibu duduk di situ, lagi nyisir. Dengan kayak pakai daster tidur gitu lah. Kayak dress tidur yang tipis itu. Ngadep ke kacanya. Tapi di situ gue nggak ngeliat pantulan wajahnya di kaca itu. Nggak ada pantulan? Nggak ada. Tapi gue nggak takut di situ posisinya. Gue malah justru merasa bahwa ini ibu-ibu siapa? Kok tiba-tiba ada di rumah gue? Cuma heran aja ya? Heran. Karena itu mimpi buat gue berasa nyata banget gitu, real banget. Gue nggak ngerasa kayak lagi di mimpi atau gimana, nggak. Gue ngerasa kayak bener-bener itu gue ngebangun dan liat ibu-ibu gitu, kebangun. Akhirnya gue samperin, gue bangun dari kasur gue. Nah kasur gue ini kan kalau bangun, namanya kasur jati, bunyi. Iya. Gue bangun, gue samperin. Pas gue samperin, gue tegur kan, Bu, ibu siapa? Terus dia lagi nyisir, dia diem, dia taruh sisirnya, terus dia langsung nengok ke gue. Itu bang mukanya setengah hancur, setengah nih, kayak hancur guruak gitu sih. Dia ngeliat ke gue, itu mukanya udah keriput banget ya. Terus dia teriak, kamu siapa? Dia teriak, kayak berusaha mau nyekek gue. Terus gue langsung bangun. Gue kebangun dari tidur gue dan gue deg-degan kan, karena gue habis mimpi gitu. Gue lihat meja rias itu ternyata nggak ada. Wah cuma mimpi, gue bilang kan. Ya udah gue berusaha nenangin diri. Akhirnya gue putuskan waktu itu sekitar jam 3 lewat lah, untuk ke kamar mandi mau cuci muka. Gue bangun dari kasur gue keluar dari kamar mandi kan samping kamar gue ya. Sebenarnya dari kamar pun kalau ada aktivitas kamar mandi kedengeran, kayak ada orang mandi atau apa gitu. Nah pas dari kamar itu nggak kedengeran ada apa-apa di kamar mandi. Pas gue keluar mau kamar mandi, gue denger ada orang mandi di dalam. Logika gue, Rian yang mandi, temen gue. Kayak tadi udah mandi deh. Mungkin dia gerah atau apa gitu kan. Ya udahlah, nggak gue hirauin. Gue duduk di sofa gue. Nah di ruang tamu kan. Ruang tamu ini kan bisa langsung lihat kamar mandi juga kan. Karena kan nggak ada sekatnya gitu kan. Gue duduk sambil nonton TV, gue sambil ngeliatin ke kamar mandi. Agak lama tuh, nggak keluar-keluar. Akhirnya gue ketiduran bang. Sambil nonton TV itu gue ketiduran. Dibangunilah sama si Rian ini. Siangnya pasti mau berangkat kerja. Al bangun, lu ngapain tidur di luar? Pas gue bangun, gue ngeliat dia terus gue langsung kayak yang agak kesel gitu kan. Lu ngapain sih semalam jam 3 mandi? Lama banget lu. Hah mandi? Siapa yang mandi? Dia bilang. Orang gue tidur dari yang pas kejadian motor lu nyala sendiri itu, gue masuk kamar tidur udah, gue nggak bangun-bangun lagi. Dia bilang gitu kan, baru bangun tadi pagi gue gitu kan. Ya gue pikir nih anak bercanda sama gue, terus gue yang agak bete, ya udahlah terserah gitu kan. Gue masuk ke kamar gue lanjut tidur lagi bang, karena tidur gue kurang pules menurut gue gitu, gue kurang puas tidur gitu kan. Gue lanjut tidur lagi, kebangunlah gue sorenya. Gue bangun sore sekitar abis asar ya, sekitar jam 4 lewat lah, sekitar abis asar. Gue bangun, gue aus banget tuh kan, kering banget. Gue keluar kamar, pas gue buka pintu, gue ngeliat si Rian ini duduk di sofa gue.
tapi udah nggak pakai pakaian kerja. Padahal tadi siang dia berangkat kerja. Gue tanya dong, lah lu udah pulang Yan? Dengan tatapan flat sambil nonton TV. Terus dia ngomong gini, iya baru pulang. Lah tumben lu pulang cepet jam segini, biasanya malam. Iya mungkin pulang cepet. Oke, gue di situ masih nggak naruh pikiran yang aneh-aneh ya, karena gue ngeliat sosoknya dia nggak pucet. Normal ya? Normal lah. Cuma flat aja jawabnya. Cuman flat, tatapannya yang flat itu sama cara ngomong itu datar gitu kan. Ya udah, gue bilang, gue ke dapur, gue minum, terus gue mandi. Kelar gue mandi, gue ke kamar, gue pakai pakaian gitu kan, keluar. Gue mau ke warnet nih, posisinya. Gue tanya si Rian, ikut nggak ke warnet? Gue mau ke warnet. Enggak, gue di rumah aja. Dia ngomong gitu kan. Yakin lu berani sendirian di rumah, begitu kan? Soalnya gue tahu karakteristik si Rian ini. Rian ini tuh sebenarnya anak yang penakut gitu. Dia penakut tapi kadang ya diberani-beraniin gitu. Oke. Akhirnya dia bilang, terus pas gue tanya gitu dia cuma jawab, iya udah biasa kok. Dia ngomong gitu. Tetap flat mukanya ya? Kita flat sambil nonton. Dan gue juga lupa sebenarnya pas gue bangun itu TV itu nyala apa mati. Gitu. Ya udahlah, karena gue pikir di rumah gue ada temen gue, ya gue keluar, nggak gue kunci pintu kan. Tapi pikiran gue aneh nih, ini anak Rian apa bukan ya? Ini Rian apa bukan? Pikiran gue gitu. Baru ngehnya pas itu. Ya udahlah, mungkin anak lagi ada masalah, pikiran gue kan. Gue tutup pintu, gue nyalain motor, gue cabut ke warnet. Singkat cerita, bener aja. Jam 11 malam, si Rian ini datang ke warnet dengan pakaian-pakaian kerjanya dia. Seragam kerjanya. Terus dia langsung ngeluh ke gue. Ah, gila hari ini capek banget gue. Toko rame banget gitu kan. Terus gue langsung ngeliat dia kayak, ya aneh, itu tadi di rumah siapa gitu kan. Terus gue cuma bilang, lah bukan lu tadi sore udah pulang. Ah, kapan gue pulang? Gue udah tadi di kantor. Lu kenapa sih, kata dia gitu. Emang kenapa? Oh enggak apa-apa, gue bilang kan. Gue ngerasa kayak ada lu tadi di rumah. Perasaan gue doang kali, gue gitu kan. Gue gak ceritain tuh ke dia. Udah, akhirnya singkat cerita, kita main, balik lagi seperti biasa. Pulang jam 12-an waktu itu, jam 12 lewat lah. Masuk ke rumah, hari itu gak ada kejadian apa-apa. Malam itu, aman. Bisa tidur nyenyak nih? Tidur nyenyak gue. Oke. Bangun agak siang. Ya, dari pas kejadian itu pokoknya selama kurang lebih seminggu gue aman-aman aja bang. Nggak ada kejadian apa-apa lagi. Sama sekali? Sama sekali. Seminggu, pokoknya setelah yang gue ketemu Rian itu, yang malam itu, yang sore itu, besokannya dan seterusnya sampai seminggu kemudian gue nggak ketemu apa-apa lagi. Masuklah di minggu kedua kan, berarti di kosan. Di minggu kedua di kosan, di kontrakan ini, di hari pertamanya, gua baru pulang dari jalan sama cewek gua. Gua pulang jalan, posisinya si Rian belum pulang kerja. Pas gua mau masuk kontrakan, gua ngeliat di kontrakan ada orang. Lu bisa ngeliat, gua bisa tahu kenapa itu ada orang, karena satu, gua ngeliat ada bayangan di ruang tamu. Lewat-lewat gitu. Ah, gue pikir si Rian udah pulang, ya kan? Tapi gue ngeliat motornya di teras itu kosong gitu. Terus pagar itu juga gue kunci, gitu kan? Terus logika gue adalah, ya mungkin motornya mogok atau apa, dia pulang dia manjat pagar. Karena emang kunci pagar ini cuma satu yang ada, yang punya gue doang, gitu, kunci gemboknya. Tapi kalau kunci rumah kita megang dua-duanya, ada duplikatnya gitu kan. Akhirnya gue masuk. Pas gue buka pintu, bener nggak kekunci pintu rumah. Gue buka cerek, wah ya nggak kekunci. Bener nih, si Rian udah pulang. Ada orangnya? Ada orangnya dong. Gue pikir ya, logika gue. Gue masuk, tapi sepi aja. TV mati. Biasanya kan dia kalau di rumah pasti nonton gitu. Dulu kan setiap jam-jam segitu ada, zaman dulu ada box office tuh di salah satu channel TV tuh ya kan. Iya betul. Nontonnya itu tuh ya kan. Yang mau disensor-sensor nih. Nah, pas malam itu sepi aja gitu, nggak ada suara TV, nggak ada apa. Gue lihat TV mati. Gue samperin ke kamarnya. Gue lihat, oh ada dia lagi rebahan, lagi tiduran. Ya udah dong, aman. Gue pikir dia udah pulang. Jadi dia udah pulang. Terus gue tegur kan,
tumben lu jam segini udah pulang. Diem aja, nggak ada sautan. Udah tidur kali pikiran gue kan. Ya udah, gue bersih-bersih, gue ganti pakaian, gue nggak mandi tuh malam itu. Gue langsung tidur karena besok paginya gue pokoknya ada jadwal ketemuan lah sama teman-teman gue ini kan. Akhirnya gue tidur, pas gue udah mulai pules, gue denger kan pagar gue kunci lagi ya, gue denger suara motor Rian, tin ngelakson, terus nelfonin gue bete kan ya, terus gue kebangun, siapa sih ini jam segini? Gue lihat Rian nelfon gue, gue angkat, ngapain sih lu nelfon? Tinggal datangnya ke kamar, apaan sih? Bukan apa pagar nih, gue baru pulang malah lu kunci kata dia. Wah udah gila, gue bilang terus yang di kamar siapa? Udahlah, gue nggak mau gubris, gue matiin teleponnya, gue buka pagar kamarnya dia kan, pagar gerbang kan, gue buka, dia masuk, dia cuma nanya, tumben-tumbenan lu kunci? Iya gue ngantuk banget tadi, gue takutnya motor hilang gitu kan, gue langsung tidur. Oh ya udah, gue masuk, gue tidur seperti biasa. Besok siangnya, pas gue lagi di dapur, gue lagi masak mie. Siran udah pergi kerja nih, posisinya siang. Siang ya? Ya. Gue sendirian, gue lagi masak mie. Tiba-tiba tuh gue denger ada suara anak bayi dari kamar mandi belakang. Bayi nangis. Wah gitu. Dari kamar mandi belakang. Yang secara notabene kan gak kita bersihin, gak kita apa-apain kan. Gue situ tahu ini bukan bayi manusia, gitu, bukan bayi orang, karena kontrakan gue ini kanan kirinya nggak ada rumah. Kanan kiri kosong ya? Kanan kiri kosong. Kirinya itu tanah kosong tadi. Sebelah kanannya itu gue nggak tahu itu mungkin mau dibangun ruko atau apa ya, tapi dia belum jadi gitu, jadi kosong. Jadi kontrakan gue itu kosong kanan kirinya, kecuali mungkin ke kanan sanan lagi baru ada rumah warga gitu. Tapi kan nggak mungkin suara bayi itu kedengeran di dalam kontrakan gua, gitu kan? Apalagi dari belakang, yang di belakangnya juga nggak ada apa-apa. Jadi belakangnya itu kayak tanah urukan buat perumahan atau apalah. Itu jadi gua pikir udah pasti nih dari kamar mandi belakang nih suara anak bayi ini kan. Gua mau buka, cuman gua takut. Yaudahlah, gua cepet-cepet masak mie-nya, selesai. Pas gue udah selesai masak mie, gue mau ke depan, gue denger di belakang itu kayak ada orang berantem tuh, barang di gudang itu, gumprang, kayak kebanting-banting kayak orang berantem. Tapi suara bayi ini masih ada, masih nangis. Wah di situ gue udah mulai gimana sih, agak risih juga kan. Gue mau ngecek apaan ya, apa tikus atau apa gitu kan. Begitu gue ke dapur mau ke gudang itu kan ada pintu. Pas gue pegang itu gagang pintunya, tiba-tiba tuh ada kayak yang nabrak pintu kenceng banget. Buak! Dari dalam. Logika gue kalau itu tikus nggak mungkin sekencang itu suaranya. Dan itu kan pintu kalau ditabrak atau kayak didobrak kayak ada dorongan pintunya kan. Dan dorongan itu besar gitu. Posisi kayak bayangan dorongan itu tuh besar gitu. Kalau tikus kan ya pasti kecil gitu ya di bawah. Dedak apa. Wah ini apaan nih gue bilang kan. Pas ada bantingan dorongan itu berhenti itu semua, suaranya hilang. Suara bayi hilang, suara orang berantem itu di gudang itu hilang. Langsung hening. Wah udah. Gue balik lagi ke depan, gue lanjut makan. Pas gue udah selesai makan, udah selesai aktivitas. Gue akhirnya cabut lagi ke warnet. Gue balik lagi ke warnet. Terus ya seperti biasa balik malam sama si Rian ini. Singkat cerita dari kejadian itu 2 hari kemudian gue pengen pulang lah gitu ke rumah gue ke Cilengsi gitu. Gue ngomong sama si Rian ini kan, gue pengen balik dulu gue bilang kan. Sebenarnya gue pengen balik itu bukan karena gangguan ini ya, tapi gue emang pengen pulang aja gitu. Sebelum gue bilang pulang itu malamnya pas si Rian mandi. Nah pas gue pulang warnet itu pas si Rian mandi, gue kan ke arah ke dapur ya. Kamar Rian kan sebelah kanan. Gue ngeliat di kamar Rian itu ada kaki lagi rebahan. Di kamar Rian tapi? Di kamar Rian tapi ya. Tapi kakinya itu keriput, kukunya itu panjang banget bang segini. Ini kaki nih. Ini kukunya ini panjang-panjang. Ini panjang banget kukunya deh.
Ini Bilang, sorry, ah bodo amat. Ini posisi kamar Rian berarti pintu kebuka. Agak kebuka dikit. Oh. Dan gue bisa ngeliat kasurnya. Jadi gue nggak ngeliat full yang rebahan itu apa, tapi intinya dari dengkul ke bawah itu kelihatan. Tapi ada si Rian ya, lagi tidur atau? Si Rian lagi mandi. Oh, Rian lagi mandi, Rian lagi kamar mandi. kebuka. Pintu kamar Terus kebuka. ada kaki. Ada kaki itu lagi rebahan. Gue pikir ya udah biarin kamar Rian ini ya kan. Nah terus gue ke dapur, gue minum, terus gue tidur ya. Besok paginya gue bilang sama Rian, kayaknya mungkin entah besok atau besoknya lagi gue pengen pulang, gue bilang kan. Mungkin sekitar seminggu lah gue bilang di rumah gitu kan. Gue pengen di rumah dulu lah, toh kerjaan gue, jokian gue juga pada selesai. Udah gak ada kerjaan lah, gue pengen pulang kan. Ya Rian setuju aja, oke, nggak apa-apa Al, kata dia kan. Ya udah, singkat cerita, malam itu gue nggak kemana-mana tuh hari itu. Gue nggak ke warnet, gue di rumah. Si Rian juga waktu itu posisi lagi off. Malamnya, pas gue mau tidur, gue sekitar jam 9-an tuh gue udah mau tidur. Si Rian juga sama, karena besoknya dia kerja kan. Dia off tuh cuma 1 hari, seminggu 1 hari lagi. Malamnya ini, pas gue udah di kamar, tiba-tiba si Rian ini lari bang dari kamarnya. Ke kamar gue, gedor-gedor kamar gue. Al, bukain Al, tadinya. Ya gue buka kamar gue, terus gue tanya, kenapa? Kamar gue, lu lihat deh, lemarinya goyang sendiri, dia bilang. Goyang sendiri gimana? Iya, kayak dari dalam tuh kayak ada orang yang mau keluar. Berusaha untuk ngedobrak lemarinya. Akhirnya yaudah, coba kita cek. Pas kita cek, gue ke kamarnya, pas gue lihat, sepi, nggak ada apa-apa. Padahal si Rian lari mau ngasih tahu lemari goyang-goyang. Lemari goyang-goyang. Terus gila kata dia kan. Tadi goyang ya. Al, ya udah. Lu tidur sama gue aja, gue bilang kan. Toh kasur gue juga tipenya bisa 2 orang. Kalau kasur Rian ini kecil, cuma bisa 1 orang. Oh. Kasur gue bisa buat 2 orang. Ya gue tidur kamar lu lah, kata dia. Gue ngeri kata dia gitu kan. Ya udah, ditutup lah pintunya dia. Dia tidur sama gue. Tidur. Ya kan berasa kan. Kapuk kan berasa ya, kayak ada tidur sebelahnya. Terus kasur itu kan juga bunyi kan, gerak-gerak gitu kan. Bangunlah gue sekitar jam 7, jam 8 pagi lah. Gue lihat si Rian masih tidur. Karena gue tahu jam bangunnya dia paling sekitar jam 9, jam 10-an, mau siap-siap pergi kerja kan. Oh masih tidur ya anak. Gue bangun, gue keluar, gue ke kamar mandi, gue cuci muka. Pas gue ke dapur, gue liat Rian lagi masak. Lagi masak di dapur. Yang tidur? Nah, gue nggak sempet tegur kan, gue mundur, sambil jalan mundur, karena pintu gue masih kebuka, gue mundur, gue lihat gini set, nggak ada. Terus yang tadi tidur sama gue siapa? Oke, gue samperin Rian. Kok lu udah bangun, gue gituin kan? Iya, gue udah bangun dari pagi tadi, dari subuh, dia bilang habis sholat subuh. Lu semalam tidur sama gue nggak? Gue tidur di kamar gue. Lalu bukan tidur sama gue semalam? Kagak. Yang abis lemari, yang suara lemari lu didobrak-dobrak. Lemari apaan sih? Gila lu. Gue tidur di kamar sendirian. Apa maksudnya gue tidur di kamar gak ada apa-apa gitu. Gue sendiri di kamar, dibilang gitu. Wah, pikiran gue udah kacau. Padahal pas yang gue ngecek kamarnya dia itu, di kasur gak ada siapa-siapa, gak ada yang lagi tidur. Gak ada Riannya? Gak ada Riannya. Gue pikir anak ngerjain gue. Lo gak usah ngerjain gue lu, gitu kan. Wah, kata-kata gue udah kotor lah gitu kan. Udah segala dalaman WC gue keluarin di situ tuh. Terus si Rian ini bilang, enggak ya Al, serius. Sumpah deh, demi Allah. Pasti udah bawa nama Allah, udah gue percaya. Karena dia gak biasa nyebut demi Allah gitu. Gue tidur di kamar sendirian. Dia bilang, gue tidur di kamar, gue gak tidur sama lu. Dan gak ada tuh yang namanya lemari. Gue bunyi atau berisik yang ngeganggu gue, nggak ada. Gue nggak ada yang namanya ke kamar lu, ngebangunin lu. Oke deh, gitu. Emang kenapa? Dia bilang, nggak, ntar aja ceritanya gitu kan. Pagi itu, gue akhirnya pulang ke rumah gue. Balik siangnya. Pas bangun tidur tuh, akhirnya siangnya gue pulang ke rumah gue ke Cilengsi. Masuklah 4 hari kemudian kan. Gue nggak dapat kabar apa-apa kan dari anak-anak kan. Gue di rumah. 4 hari kemudian, si Rian ini nge-BBM gue. Dulu pakai BBM yang di Android itu. Oh iya. Nge-BBM gue. Al, kayaknya gue udah gak ngontrak lagi deh di sini. Emang kenapa? Nggak apa-apa, gue
pengen balik aja ke rumah gua di Kebalen, dia bilang gitu. Nanti kalau lu mau ngambil barang, lu ambil aja barang-barang lu kan udah bawa kuncinya kan, pagar nggak gua gembok, dia bilang gitu. Oh ya udah, oke. Singkat cerita, besokannya gua ke kontrakan itulah buat ngambil barang-barang gua kan. Nggak mungkin gua lanjutin karena si Riannya udah nggak tinggal kan, itu kan kontrakan punya paman ya. Iya. Itu kan. Akhirnya ya udah, gua ambil barang-barang gua rapiin, gua beres-beres. Gua bareng sama teman gua nih. Sebetulnya namanya Benny. Dia nganterin gua. Pas gua lagi di kamar, lagi beres-beres, si Benny ini cerita dia pengen kencing. Pas di kamar mandi kekunci. Dia nggak sempat nanya gua kenapa kamar mandi kekunci. Karena dia waktu yang bersih-bersihin rumah awal-awal itu, awal-awal kontrakan kan gue bersih-bersihin. Dia juga bantuin kan. Dia tahu di belakang itu ada kamar mandi. Dia kencing di kamar mandi belakang itu, Bang. Yang bilang nggak usah dipakai. Ya, yang omnya wanti-wanti jangan dipakai. Nggak lama, pas gue udah selesai beres-beres, dia teriak, Bang, dari belakang. Tolong, setan! Lari dia ke depan. Itu sore. Terus gue keluar dong. Lu kenapa? Dengan mukanya yang pucet, lemes gitu kan, langsung jatuh tuh. Gue lihat dia lari-larian tuh sambil jatuh-jatuhan itu gelinding-gelinding. Kakinya tuh udah lemes banget, dia bilang kan. Nah, ntar aja gue ceritain aja pulang, cepet cabut. Nah, itu juga gue sempat anehnya. Gue lupa ngasih tahu. Pas gue masuk kontrakan yang pas awal-awal pas gue masuk itu mau ngambil barang-barang ke kontrakan itu tuh satu kontrakan bau ini, Bang, bau kemenyan. Wangi banget kemenyan, kayak bukan dupa ya, bukan dupa yang gue tahu bau dupa. Ini bau kemenyan, kayak bau arangan ya? Kemenyan gimana sih? Gitu. Bau banget kemenyan. Wangi banget ya? Wangi banget. Bahkan si teman gue si Benny ini pun bilang, kok kontrakan lu bau banget kemenyan? Dia bilang gitu kan. Ini dari dulu begini. Gue bilang, kagak. Awal-awal juga kan pas kita beres-beres nggak bau kan. Iya, kok sekarang bau sih? Udahlah, nggak tahu juga gue pengen pindah gitu kan. Ya udah, itulah. Akhirnya singkat cerita, udah dong, balik dong gue. Keluar lah dari kontrakan itu, gue kunci, gue balik ke warnet, bawa tas gue kan ke warnet, barulah di warnet itu si Benny cerita. Jadi pas yang dia pengen kencing itu, kan kamar mandi depan kekunci, dia pakailah kamar mandi yang di gudang itu kan, yang di belakang. Pas dia kencing, Bang, dia lagi kencing, dia lihat di lubang WC-nya itu, di jambannya, ada kepala bayi. Kepala bayinya tuh ngeliat ke arah dia terus nangis. Di situ dia langsung mundur. Dia keluar dari kamar mandi itu kan. Kencingnya belum selesai tuh, dia bilang. Emang pas keluar juga celananya basah kan. Dia mundur. Pas dia mundur itu dia balik badan. Pintu kamar mandinya tuh ketutup, kayak kebanting tapi kebuka lagi. Buak gitu. Jadi dari dalam itu kan pintunya kebukanya masuk ke dalam kan. Dari dalam itu kayak ketutup, buak, terus kebuka lagi. Dia kaget pas dia tengok, dia ngelihat ada ibu-ibu, muka setengah hancur, rambut ikal dengan gembang gitu, ikal gembang, digendong anak bayi. Ini kayak penampakannya kayak di mimpi yang... Iya, sama dengan yang di mimpi gue. Yang lagi ngaca ya? Iya. Si Benny ini kabur, itulah ceritanya. Akhirnya udah, singkat cerita, beberapa hari kemudian, barulah nih si Rian balik lagi dari rumahnya tuh, dari Kebalen, ke warnet. Main ya? Main. Gue tanya, pertama dia nanya gue, Al, lu inget gak kontrakan paman gue? Iya, kenapa? Lu sama di situ diganggu gak sih? Kata dia gitu kan. Pas lu sendirian, wah, bukan gak diganggu lagi. Gue bilang, hampir tiap hari gue diganggu. Dan selalu penampakannya itu lu. Maksudnya, gue ceritain lah gitu kan. Tentang yang gue alamin itu kan. Yang gue ngeliat sosok nyerupain dia terus. Terus dia cuman bilang, lu tahu gak kenapa akhirnya gue milih untuk nggak mau ngelanjutin? Terus gue tanya kenapa? Si Rian ini ceritalah bahwa kalau dia itu selama 4 hari gue pergi, dia ngalamin gangguan. Tapi dia nggak ceritain gangguan apa aja. Dia cuma nyeritain gangguan terakhir pada saat sebelum dia akhirnya pergi. Dia lagi sholat isya. Begitu masuk begitu pas dia rukuk, dia ngelihat ada sosok wanita, ibu-ibu, muka setengah hancur, jongkok ngeliatin dia begini. Aduh.
Itu pas persis di kolong kakinya dia. Terus gue tanya, Dok, terus lu lanjutin sholatnya? Tetap gue lanjutin, gue kencengin bacaan gue. Dia bilang, dan terus gue tanya akhirnya, terus hilang nggak? Nggak. Begitu rakaat kedua masih ada dia di situ, jongkok sampai gue selesai. Pas at-tahiyat terakhir, dia nengok kanan kiri, pas di kiri itu dia ngeliat mukanya adep-adepan. Anjir. Disitulah dia pingsan. Selesai sholat itu pas at-tahiyat terakhir, dia pingsan. Dia kebangun itu sekitar jam 3-an. Itu dia kebangun gara-gara dia nyium bau busuk bangke seruangan itu. Akhirnya jam 3 itu juga dia putuskan untuk cabut dari kontrakan. Cabut langsung. Cabut langsung. Jam 3 Gokil pagi. sih. Aduh. Parah. Terus gue tanya dong sama Rian, itu sebenarnya kontrakan kenapa sih? Jadi pas dia di rumahnya itu, dia kan ketemu sama pamannya ya. Pas dia pulang dari Kebaling itu, dia ketemu pamannya. Dia tanyalah juga sama pamannya, sama omnya ini, Om kenapa sih kontrakan gue begini dijelasin sama si Rian itu. Omnya baru cerita. Jadi dulu sebelum kita itu ada sepasang suami istri. Istrinya lagi hamil. Terus mereka punya anak 1 cewek. Jadi mereka punya anak 2, yang 1 masih dalam kandungan, yang 1 cewek. Sekitar umur 5 tahun lah. Suami istri ini nggak tahu kerja apa. Cuman kaya mereka, maksudnya awal masuk kontrakan itu tuh mereka biasa-biasa aja, tapi dalam waktu beberapa bulan mereka bisa punya mobil. Bisa sampai punya mobil tuh 2 gitu. Terus ya hidupnya jadi lumayan enak lah, bahkan rumah itu sempat mau dibeli. Gitu kata omnya. Nah, tapi singkat cerita tiba-tiba nggak tahu gimana si omnya teman gue ini dapat kabar bahwa istrinya meninggal keguguran di kamar mandi belakang tersebut. Aduh. Jadi di kamar mandi belakang tersebut, entah dia istrinya lagi merasa dia pengen buang air besar atau gimana tuh, pengen kencing, tiba-tiba bayinya keluar gitu. Dan pas bayinya ini keluar, janinnya yang belum jadi ini keluar, istrinya kehabisan darah, meninggal Di kamar mandi belakang. di kamar mandi belakang itu. Pas omnya, akhirnya si penghuni kan tinggal suaminya sama anaknya yang cewek. Mereka putuskan untuk pergi, pindah gitu dari kontrakan itu, ditinggalin tuh barang-barangnya. Ditinggalin barang-barangnya semua. Makanya pas gua ngontrak itu lengkap barang-barangnya masih, Bang. Itu barang-barang mereka. Barang-barang mereka. Ada sofa, ada TV, itu kasur jati segala macem, kulkas juga yang 2 pintu. Itu barang-barangnya sih elit banget sih, Bang, bener, Bang. Barang-barang orang kaya banget itu isinya, menurut gue ya. Terus pas omnya ini ke kontrakan itu mau bersihin kontrakan, si omnya ini merasakan bahwa ini barang-barang kenapa ditinggal. Mau ngontek lah si suaminya ini kan. Karena nomornya nggak ada, dia berusaha nyari alamatnya. Nyari tapi di rumah itu siapa tahu ada fotokopi KTP atau apa yang tertinggal kan. Ketemu 1 buku catatan. Pas di catatan itu Omi cuma bilang, dia nemuin 1 kata-kata, saya menyesal telah melakukan pesugihan ini. Karena pesugihan ini anak dan istri saya harus meninggal. Jadi bisa disimpulkan bahwa rumah itu bekas rumah pesugihan. Dan yang ekstrimnya, gua rasa adalah yang dialami sama si Rian ini. Karena seperti yang gue bilang, Rian ini anaknya penakut, tapi dia berusaha berani. Jadi selama gangguan itu belum main fisik, dia nggak akan cabut dari tempat itu. Gitu. Jadi menurut gua 4 hari itu sih gua rasa dia udah kena mental banget ya. Gitu. Kalau gua kan nggak ngeliat yang sosok yang serem ya. Sosok yang serem menurut gua itu cuma pas yang gua mimpi. Itu pun di mimpi ya? Di mimpi. Sisanya adalah yang gua ngeliat si Rian ini itu, yang kembaran-kembaran si Rian ini yang menyerupai Rian ini. Gitu. Itu sih cerita gue yang pas di kontrakan. Akhirnya udah, kita pindah dari kontrakan itu. Gue mau tanya nih, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, waktu ngontrak itu di situ lu berapa lama, Bang? Gue ngontrak situ akhirnya, ya itu, nggak nyampe sebulan, cuma sekitar 2 minggu lebih lah. Jadi Karena akhirnya temen gue yang memutuskan untuk udahan kan. Kalau gue pribadi sih pasti pengen lanjut.
Oke. gitu. Karena menurut gue gangguan gue ya gue cuma ngeliat sosok temen gue doang, nggak yang buat gue itu bukan nggak terlalu ekstrim lah. Tapi akhirnya karena temen gue memutuskan untuk udahan, toh kontrakan itu punya pamannya, punya omnya, kan gue nggak mungkin lanjutin sendirian. Gitu. Iya. Karena si teman lu ini kan ngudahin kontrak di situ kan karena ngeliat sosok Iya, wanita inilah. lagi sholat kan, aduh. Iya, itu yang pas lagi sholat itu gitu. Oke. Nah, kalau kontrakan itu sendiri masih ada gak bang sekarang? Terakhir sih yang gue dengar dari omnya, dari teman gue ini si Rian sih kontrakan itu udah dijual. Dan gue nggak tahu deh sekarang masih ada apa nggak, apa udah. Karena daerah itu yang setahu gue dulu itu kan di tahun itu ya masih banyak sepi ya, belum terlalu padat. Kalau sekarang tuh udah lumayan padat loh. Udah pada. Ini daerah Bekasi Selatan, Bekayon Selatan itu ya. Oke. Nah bang, jadi sosok wanita yang penampakan itu mungkin nggak sih yang si istri yang meninggal itu? Ya, jadi sih gue rasa sih mungkin itu ini ya, jin korin ya, atau gimana ya gue nggak ngerti. Tapi ya dari penjelasan si omnya temen gue ini, ya memang istrinya si bapak-bapak ini tuh meninggal di situ saat keguguran. Dan waktu pas gue ngontrak di situ pun, gue lupa cerita, gue sempat nemuin satu buah foto keluarga kecil, mungkin sekitar segini lah, nggak terlalu besar. Dan gue ngeliat postur tubuhnya, rambut ikalnya yang yang Gelombang. yang ikal yang bervolume gitu, yang padat gitu ya. Itu mirip si ibu-ibu ininya. Dan gue rasa ya udah itu mungkin istrinya. Gitu. Jadi sosok perempuan yang Benny lihat, yang Bang Alfian di mimpi lihat, ada di foto itu? Ada di foto itu. Yang sama si Rian dilihat juga pas sholat. Aduh. Gitu. Anjir. Oke, jadi itu tadi sekian dari cerita Bang Alfian tentang kontrakan yang pernah ditinggalin kurang dari sebulan. Nah, jadi kalian kalau mau berpendapat bisa di kolom komen. Jadi kirim aja pendapat kalian gimana tentang kontrakannya Bang Alfian. Dan juga bagi kalian yang masih penasaran nih gimana tentang kontrakannya, masih ada atau enggak, atau langsung tanya-tanya yang di luar pertanyaan yang gua tadi tanyain, kalian bisa langsung serbu Instagramnya Bang Alfian. Instagramnya di mana Bang? Di @alfianvins pakai Z belakangnya. Oke, jadi di situ langsung DM aja ya. Nah, jadi Instagramnya Bang Alfian nanti ada di bawah layar di kolom deskripsi. Oke, Bang Alfian terima kasih. Ceritanya Sama-sama. itu tadi gokil banget. Gue mau ngingetin kalian, bagi kalian yang tertarik dengan konten-konten yang ada di channel Lonceng Misteri, kalian bisa bantu kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan juga bagi kalian yang mau jadi narasumber, cara gampang banget, kalian tinggal DM Instagram di Lonceng Misteri. Jadi nanti kita langsung follow up cerita-cerita atau DM kalian. Akhir kata, gue Rizko izin pamit, Bang Alfian izin pamit. Bye-bye.